Selamat berjumpa dengan saya dalam channel Hanung Prastia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai Yin Yang. Pastikan Anda bisa menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sehingga kami bersemangat untuk berbagi materi-materi yang bermanfaat. Bicara tentang Yin Yang, Yin Yang ini suatu prinsip polaritas yang bergerak siklik dan progresif. Siklik dan progresif dalam pengembangan kehidupan di dunia ini. Dan konsep Yin Yang ini memiliki sejarah yang panjang. Ada banyak catatan tertulis tentang Yin Yang. Ada banyak. Yin Yang sudah dikenal pada dinasti Yin sekitar tahun 1400 hingga 1100 sebelum Masehi, dan dinasti Zhou Barat yaitu tahun 1100 hingga 771 sebelum Masehi. Yin Yang adalah dasar dari Zhou Yi atau kitab perubahan Qing Barat yang ditulis pada Zhou Barat. Yin Yang memiliki legenda. Yin Yang adalah lingkaran yang terbagi atas dua bagian yang sama pembagiannya seperti huruf S. Ini sama, ya bisa dilihat di monitor. Yin adalah sisi yang hitam dengan titik putih, sementara Yang adalah sisi putih dengan titik hitam. Legenda Yin Yang bagi para tetua orang-orang di Tiongkok, mereka memahami filosofi ajaran Taoisme, Yin Yang Mountain Wen, atau lebih dikenal Yin dan Yang. Ini sangat penting bagi beliau-beliau. Semua ini karena segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia bukanlah secara kebetulan. Apa yang ada dan terjadi di dunia bukanlah secara kebetulan. Ada gambaran makna dalam perputaran hidup, baik berhubungan maupun berlawanan. Nah, kedua unsur simbol hitam dan putih ini memiliki arti yang sangat dalam. Yin mewakili sifat feminim atau negatif, sementara Yang mewakili maskulin atau positif. Ini akan saling membangun satu dengan yang lain. Dalam legenda Tiongkok kuno, konon asal mula Yin dan Yang ini berasal dari mitologi pada zaman dinasti Yin dan dinasti Zhou. Makna Yin Yang bermula dari cerita rakyat yang mengisahkan tentang dua orang sahabat. Ini gambarannya, ilustrasi saja. Yang mengisahkan tentang dua orang sahabat bernama Yin dan Yang. Mereka dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, berjiwa besar, dan penuh dengan kasih sayang. Mereka saling mengasihi, meskipun keduanya memiliki filosofi berbeda terhadap ajaran agama Taoisme. Secara teratur, mereka sering bertemu untuk berdiskusi, memberikan tanya jawab, memberikan argumentasi. Namun perdebatan mereka tak pernah kunjung usai, tak pernah kunjung selesai. Keduanya saling mempertahankan prinsip mereka sendiri. Mereka bahkan nyaris frustasi. Mereka mulai kehilangan kendali diri. Dalam hati masing-masing mulai muncul rasa, akulah yang lebih benar. Akulah yang lebih benar. Akhirnya mereka menemukan pemecahan yang menurut mereka paling tepat. Yin mengeluarkan kata-kata, seandainya engkau adalah aku, tentu akan bisa memahami apa yang ingin kusampaikan. Dan diskusi ini akan dapat membawa kita lebih mengerti sesuatu itu. Kemudian Yang juga berkata, hai,
Aku juga berpikir begitu. Tapi bagaimana cara kita saling tukar diri kita? Karena mereka memang tidak dapat saling tukar menukar dirinya. Akhirnya mereka menemukan pemecahan yang menurut mereka tepat tadi, sudah saya katakan tadi. Apa itu? Mereka memutuskan untuk mempelajari keyakinan yang, ya. Yin memutuskan mempelajari keyakinan yang. Sementara yang memutuskan mempelajari keyakinan yin. Nah, karena mereka memang menginginkan hasil terbaik dan terbenar, maka mereka berikrar akan mempelajari dengan sepenuh hati. Berusaha memahami dengan hati terbuka. Tidak mencari-cari titik kelemahan yang akan digunakan untuk menyerang lawannya. Karena mereka memang punya niat yang baik. Akhirnya 40 tahun kemudian mereka sudah semakin tua. Padahal mereka sudah memutuskan setelah 40 tahun mereka akan bertemu lagi untuk duel sampai titik darah penghabisan. Namun setelah bertemu mereka sudah semakin tua. Mereka bertemu pada senja, sore hari, di tempat terakhir mereka bertemu dahulu. Mereka saling berpandangan. Mereka saling berpandangan. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap. Sinar mata mereka penuh kasih. Penuh kasih yang menghanyutkan sukma. Senyum mereka begitu tulus dan mulus. Mereka saling memeluk. Resonansi getaran yang ada pada jiwa mereka terasa seperti angin yang membelai. Seolah-olah daun-daun yang berbisik. Terasa sampai seluruh relung ruang di jagat raya. Saudaraku, kau selalu dalam aku, dan aku dalam engkau. Sejak saat itu tak ada lagi diskusi. Karena dalam pelukan itu mereka mengerti tanpa mengetahui dan mendapatkan tanpa mencari. Dan dalam legenda yang lainnya, dalam sejarah yang lainnya juga ada. Menurut sejarah yang lainnya, saat itu ada kekacauan. Ada kekacauan. Yin Yang lahir dari kekacauan yang sama. Sehingga akhirnya menciptakan alam semesta. Saat elemen bergabung, Yin Yang membentuk pusat bumi. Dan dengan hidup berdampingan dalam harmoni dan keseimbangan yang sempurna, maka Yin Yang memungkinkan lahirnya manusia pertama. Yin Yang memungkinkan lahirnya dewa pertama juga. Mitos menyatakan bahwa hal ini terus berdampingan dalam kehidupan yang harmoni, yang membahagiakan di pusat bumi. Bukti awal dari simbolnya muncul, ya. Bukti awal dari munculnya simbol ini terdapat di berbagai sisa kerangka hewan yang digunakan di Tiongkok, ya, untuk ramalan. Waktu itu tulang-tulang orakel ini telah digunakan setidaknya sejak abad ke-14 sebelum Masehi. Tetapi bukti paling awal yang dimiliki saat ini tentang Yin dan Yang ini berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Nah, biasanya untuk tujuan ramalan, Yin dan Yang berfungsi sebagai indikasi sederhana dari fenomena alam. Yin ini mewakili malam, sisi gelap, atau kurangnya sinar matahari. Yang mewakili hari atau mewakili kurangnya kegelapan. Menurut Kamus Aksara Cina yang paling awal, Yang berasal dari tahun 100 Masehi. Yin mengacu pada pintu tertutup, kegelapan dan tepi selatan sungai, dan sisi utara gunung. Yang
mengacu pada ketinggian, kecerahan, dan selatan sisi gunung. Ini menunjukkan bahwa Yang adalah sisi cerah dan Yin adalah sisi bukit yang teduh. Efek matahari ini ada pada saat yang sama di atas bukit. Meskipun kalau dipikir-pikir, ini mungkin tampak penuh dengan makna filosofis. Pada saat itu kemungkinan besar hanyalah pergantian frase yang puitis. Asal-usul simbol Yin dan Yang ini juga ditemukan dalam sistem pengatur waktu Tiongkok kuno yang menggunakan tiang untuk mengukur perubahan panjang bayangan selamatan matahari. Itu ditemukan di Cina setidaknya sejak 600 tahun sebelum Masehi. Faktanya, beberapa orang juga berpendapat bahwa simbolnya mendekati representasi grafis dari perubahan harian panjang bayangan kutub selama tahun itu. Yin dan Yang ini merupakan gambaran keseimbangan atau realitas dualisme. Roda yang terus-menerus berputar tanpa henti dan ada dalam kesempurnaan hidup. Yin ditandai dengan sesuatu yang lembut, lambat, menghasilkan, menyebar, dingin, basah, dan pasif. Ini berhubungan dengan air, bumi, feminitas, dan malam hari. Yin. Sedangkan Yang sebaliknya ditandai dengan cepat, keras, padat, fokus, panas, kering, dan agresif. Yang berhubungan dengan api, langit, matahari, maskulinitas, dan siang matahari. Jadi Yin dan Yang merupakan gambaran keseimbangan realitas dualisme, roda yang terus-menerus berputar tanpa henti, dan ada dalam kesempurnaan hidup ini. Hubungan timbal balik Yin Yang digambarkan dalam Tai Chi atau diagram Yang tertinggi, diagram dari Yang tertinggi. Ini telah dikenal orang sebagai simbol. Dan ini pertama kali tadi sudah disampaikan muncul sekitar tahun 1000-an sebelum Masehi, dikaitkan dengan filsuf Zhou Tun-yi. Ya, Zhou Tun-yi sekitar tahun 1017 hingga 1073 Masehi. Beliau ini menyampaikan bahwa Yin diwakili oleh warna hitam, ini, sementara Yang diwakili oleh warna putih. Beliau ini merupakan orang yang sangat berpengaruh dari Suci, Zhuxi, kemudian juga arsitek neo-konfusianisme. Beliau juga filsuf pertama yang mempopulerkan konsep Tai Chi atau simbol Yin Yang. Yin dan Yang sendiri ini merupakan sesuatu yang penuh filosofi, yang dimulai pada titik balik matahari musim dingin dan menunjukkan awal periode ketika siang hari mendominasi kegelapan, dan dengan demikian dikaitkan dengan matahari. Sementara Yin dimulai pada titik balik matahari musim panas dan mewakili dominasi kegelapan di siang hari dan dikaitkan dengan bulan. Nah, kalau kita melihat gambar ini juga mewakili pengamatan bayangan bumi di bulan dan catatan posisi konstelasi sepanjang tahun. Pengamatan ini membentuk 4 titik kompas. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Arah bayangan terpendek yang diukur waktu itu adalah selatan. Dan pada malam hari, bintang kutub menunjuk ke utara. Jadi pada dasarnya mereka terkait dengan siklus tahunan, ya, siklus tahunan bumi mengelilingi matahari dan menghasilkan 4 musim. Karakter Yin dan Yang ini sudah sangat jelas. Karakteristik Yin itu pasif, negatif, kegelapan, bumi, lereng utara, keruh, air, kelembutan, betina, lembab, waktu malam,
pencarian ke bawah, kelambatan, angka ganjil, dan aspek jinak. Sementara yang, karakteristik yang, ini aktif, kemudian positif, kecerahan, surga, lereng selatan, sinar matahari, api, kekerasan, laki-laki, kekeringan, siang hari, berproduksi, panas, angka genap, dan aspek dominan benda. Nah, kalau kita melihat di sini, karakteristik yin yang ini yang pertama adalah berlawanan. Anda bisa lihat ada hitam, ada putih, ada terang, ada gelap. Berlawanan, mereka berjuang dan mengontrol satu sama lain. Salah satu contohnya di alam adalah sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah dalam meteorologi. Kemudian mereka juga saling tergantung. Ini kalau hilang satu, warna hitamnya hilang, ini tidak akan jadi bulatan. Mereka saling mendefinisikan, tidak ada yang bisa ada tanpa yang lain. Tidak akan ada laki-laki tanpa perempuan, tanpa siang tidak akan ada malam. Kemudian juga yang ketiga itu konsumsi bersama. Yang itu mengkonsumsi yin, aktivitas mengkonsumsi yang. Misalnya kita membakar lemak dan mengeluarkan keringat saat kita berolahraga. Dan kita membutuhkan energi untuk membuat dan menyimpan lemak. Kemudian yang keempat adalah antar transformasi. Mereka menjadi satu sama lain. Menjadi satu. Ini satu bulatan lingkaran. Titik di setiap setengah simbol ini mewakili benih. Pada sisi gelap ada simbol putih, pada sisi putih ada simbol gelap. Ini merupakan mewakili benih dari yang lain, yang mengandung biji yin dan sebaliknya. Malam berangsur-angsur berganti menjadi siang, yang berangsur-angsur berganti menjadi malam. Jika kita mendorong terlalu keras dengan cara yang aktif, ini yang. Keadaan gelisah, ini yin. Maka akan mengikuti kelelahan atau kematian. Yin yang itu merupakan dua prinsip pelengkap dalam filosofi Cina, Tiongkok. Ya, tadi sudah diungkapkan yin negatif, gelap, feminim, yang positif, cerah, maskulin. Separuh putih dengan titik hitam melambangkan energi yang atau maskulin, sedangkan separuh hitam dengan titik putih melambangkan yin atau energi perempuan. Ya, ini yin ada pada sisi gelap, sementara yang ada pada sisi yang putih. Nah, pemahaman model yin yang kita melihat di sini gambar gunung, gambar air. Memahami model ini dapat memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang alam, tentang diri kita, tentang kesehatan kita. Arti asli dari yang adalah sisi gunung yang cerah. Sisi gunung yang cerah. Sedangkan arti asli dari yin adalah sisi gunung yang teduh. Sisi gunung yang teduh. Nah, ini kalau kita lihat, kita ulangi lagi supaya semakin jelas. Ya. Yin dan yang adalah sesuatu yang berlawanan, membentuk sebuah keseimbangan. Kalau kita lihat yin, ya kita ulangi lagi biar semakin jelas. Yin atau sisi gelap. Tadi selalu kita katakan dikaitkan dengan segala sesuatu yang keras, negatif, dingin, basah, dan feminin. Ini sisi yin. Sementara sisi yang atau sisi terang dikaitkan dengan hal yang lembut, positif, hangat, kering, dan maskulin. Tetapi bertentangan dengan penjajaran yang keras dari penampilan mereka. Kenapa? Karena yin yang bukanlah kebalikan total. Yin yang bukanlah kebalikan total. Di dalam bidang kesehatan, yin yang ini juga memiliki cerita sendiri. Prinsipnya menjadi bagian yang sangat penting dari kitab Huang Di Neijing atau pengobatan klasik zaman Kaisar Kuning, yang mana ini ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Ini adalah buku pengobatan Tiongkok paling awal.
Kitab Huang Tinanjing dipercaya, dalam kitab Huang Tinanjing dipercaya bahwa untuk menjadi sehat, seseorang perlu menyeimbangkan kekuatannya di dalam tubuhnya sendiri. Dan mereka termasuk masih penting, ya, yin yang ini termasuk masih penting hingga sehari ini. Ya. Dan ini digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Feng Shui. Semua fenomena di alam semesta dapat dijelaskan dalam istilah. Karena pengobatan Tiongkok melihat tubuh manusia secara keseluruhan. Bagian komponennya yang semuanya dapat dianalisis dalam berbagai istilahnya. Misalnya ada 5 organ yin dan 6 organ yang. Seperti ini. Dalam unsur-unsur yin yang dikemukakan ada 5 unsur penting yang terdapat di sana. Ada kayu, ada tanah, kayu, api, tanah, logam, dan air. Kita awali dari kayu. Unsur kayu. Unsur kayu diartikan sebagai musim semi, yaitu dimulainya suatu kehidupan baru. Unsur kayu identik dengan pagi hari, timur, dan angin. Unsur kayu diwakili dengan warna hijau. Dalam ilmu pengobatan, hati mempunyai unsur kayu. Dalam psikologi, unsur kayu mewakili kreativitas dan pelaksanaan. Kemudian yang kedua adalah unsur api. Unsur api diartikan sebagai musim panas. Oleh karena itu, unsur api identik dengan siang hari, identik dengan selatan, dan bersifat panas. Unsur api diwakili dengan warna merah. Dalam ilmu pengobatan, jantung mewakili unsur api. Jantung mempunyai unsur api. Dari segi karakter, unsur api mewakili perasaan dan emosi. Kemudian ada unsur tanah. Unsur tanah diartikan sebagai awal pagi hari. Oleh karena itu, unsur tanah identik dengan posisi tengah yang berkaitan dengan kelembapan. Unsur tanah diwakili dengan warna kuning. Dalam ilmu pengobatan, limpa mempunyai unsur tanah. Dari segi karakter, unsur tanah mewakili konsentrasi, realisme, dan stabilitas. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur logam atau metal. Unsur besi diartikan sebagai musim gugur. Oleh karena itu, unsur besi identik dengan malam hari, identik dengan barat, identik dengan sifat kering. Warna putih mewakili unsur logam. Dalam ilmu pengobatan, paru-paru mempunyai unsur besi. Dari segi karakter, unsur logam mewakili kemauan yang keras, mewakili kemandirian. Yang kelima adalah unsur air. Unsur air ini diartikan sebagai musim dingin. Oleh karena itu, unsur air identik dengan malam hari. Unsur air identik dengan utara. Unsur air bersifat dingin. Warna hitam mewakili unsur air. Dalam ilmu pengobatan, ginjal bersifat air. Dari segi karakter, unsur air diasosiasikan dengan kejernihan pikiran dan rasional. Bagaimana filosofinya? Ya, filosofinya kelima unsur itu saling berinteraksi. Ini saling berinteraksi. Saling mengisi satu sama lain. Dalam gambar ini muncul kelihatan ya, kayu dibakar menjadi api. Api kemudian berubah menjadi abu atau tanah, ya, berubah menjadi abu atau tanah. Dan tanah ini adalah sumber daripada besi. Zat besi adalah mineral yang dapat dicairkan. Sedangkan air dapat menghidupkan pohon. Ya, saya ulangi. Kayu dibakar menjadi api, kemudian berubah menjadi tanah atau abu. Tanah adalah sumber besi atau zat besi, dan zat besi itu adalah mineral yang dapat dicairkan. Sedangkan air dapat menghidupkan pohon. Dengan kata lain, kayu menghidupkan api, memperkuat tanah, memperkuat besi,
memperkuat air, dan menghidupkan kayu. Kita bisa lihat di sini elemennya. Ada tanah, logam, air, kayu, dan api. Nah, organ yang termasuk di dalam yin antara lain hati, jantung, limpa, paru-paru, ginjal. Itu masuk dalam yin. Sementara organ yang tergolong yang adalah kantong empedu, perut, usus halus, usus besar, dan kandung kemih. Kemudian ada triple burner, ya, triple burner atau organ fungsional yang tidak memiliki struktur fisik, dan masing-masing organ ini akan memiliki masing-masing aspeknya. Dalam makanan juga ada maknanya. Menurut orang Tiongkok, menurut orang Cina, makanan tidak lengkap tanpa pemahaman tentang yin yang. Makanan yang adalah makanan yang pedas atau manis. Makanan yang pedas atau manis. Sepertinya kehangatan konsep yang ini mengilhami. Makanan yang seringkali berwarna hangat seperti merah ataupun oranye. Sementara makanan yin adalah makanan yang asin atau pahit. Nah ini, saya ulangi, makanan yin ini bersifat asin atau pahit. Dia memiliki kadar air yang lebih tinggi. Contohnya antara lain mentimun, tahu, teratai, dan kecap. Saya ulangi, kalau makanan yang cenderung manis, pedas, memiliki warna hangat seperti merah, atau jingga, atau orange. Ya. Contohnya antara lain kentang, pepaya, cabai, dan daging domba. Saya kira itu untuk kesempatan kali ini mengenai yin yang. Selamat berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.